Bagaimana mungkin sebuah negara dengan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa hampir membuat salah satu raksasa sepak bola dunia tersingkir di Piala Dunia? Negara ini bahkan lebih kecil daripada banyak kota di Indonesia. Tidak punya liga yang terkenal, tidak dipenuhi pemain superstar, dan selama bertahun-tahun hampir tidak pernah dibicarakan dalam peta sepak bola dunia. Namun pada Piala Dunia 2026, semuanya berubah. Cape Verde datang sebagai tim yang nyaris tidak diperhitungkan. Tetapi hanya dalam beberapa pertandingan, mereka berhasil mencuri perhatian dunia. Lalu, bagaimana negara sekecil ini bisa mencapai titik tersebut? Jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada yang kalian bayangkan. Cape Verde adalah negara kepulauan di Samudra Atlantik, lepas pantai Afrika Barat. Jumlah penduduknya sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Piala Dunia lainnya. Secara logika, semakin sedikit penduduk, semakin kecil pula peluang menemukan pemain berbakat. Karena itulah, selama bertahun-tahun Cape Verde dianggap hanya sebagai tim pelengkap di sepak bola Afrika. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki banyak negara lain. Mereka memiliki diaspora yang besar di Eropa. Ribuan warga keturunan Cape Verde tumbuh di Portugal, Prancis, Belanda, dan Belgia. Di sanalah bibit-bibit pemain berkualitas mulai lahir. Dan justru dari sanalah revolusi sepak bola Cape Verde dimulai. Alih-alih mengejar pemain bintang, Federasi Cape Verde memilih membangun identitas permainan. Disiplin bertahan, transisi cepat, kerja sama tim. Tidak ada ego yang lebih besar daripada lambang negara di dada. Sebagian besar pemain mereka memang bermain di Eropa. Namun ketika mengenakan seragam tim nasional, semua status klub menghilang. Yang tersisa hanyalah satu tujuan: membuktikan bahwa negara kecil juga layak dihormati. Tetapi ujian sesungguhnya belum datang. Lawan mereka berikutnya adalah salah satu tim terbaik dunia. Ketika undian mempertemukan Cape Verde dengan Argentina di fase gugur, hampir semua orang menganggap pertandingan itu sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Argentina adalah unggulan, skuad bertabur pemain kelas dunia, pengalaman yang jauh lebih matang. Sementara Cape Verde hanyalah tim debutan. Tetapi sejarah sepak bola selalu menyukai kejutan. Sejak menit pertama, Cape Verde bermain tanpa rasa takut. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menyerang, mereka menekan, dan mereka membuat Argentina kesulitan. Apa yang terjadi setelahnya membuat dunia benar-benar terkejut. Cape Verde berhasil mencetak gol, bukan sekali, tetapi 2 kali. Setiap kali Argentina mencoba menjauh, Cape Verde kembali memberikan perlawanan. Pertandingan berubah menjadi drama yang tidak diperkirakan siapapun. Skor akhir memang berpihak kepada Argentina. Namun kemenangan itu harus diperjuangkan hingga akhir. Setelah peluit panjang berbunyi, banyak penggemar netral justru memberikan tepuk tangan kepada Cape Verde. Karena mereka tidak hanya bermain sepak bola, mereka menunjukkan keberanian. Namun ternyata, keberhasilan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Keberhasilan Cape Verde dibangun selama bertahun-tahun. Federasi mereka fokus membina pemain, memperkuat organisasi tim, dan memanfaatkan jaringan diaspora. Mereka sadar tidak bisa bersaing dari segi jumlah pemain. Karena itu mereka memilih unggul dalam efisiensi. Setiap pemain memiliki tugas yang jelas. Setiap serangan dirancang dengan disiplin. Setiap kesalahan langsung diperbaiki. Hasilnya adalah sebuah tim yang mungkin tidak memiliki banyak bintang, tetapi sangat sulit dikalahkan.
Dan justru inilah pelajaran terbesar yang diberikan Cape Verde kepada dunia. Selama ini banyak orang percaya bahwa hanya negara besar yang bisa sukses. Tetapi Cape Verde membuktikan hal yang berbeda. Mereka menunjukkan bahwa visi, kerja keras, dan kekompakan mampu memperkecil kesenjangan kualitas. Dalam sepak bola modern, uang memang penting. Namun uang tidak selalu menentukan hasil. Semangat juang dan organisasi permainan seringkali menjadi pembeda. Karena itulah banyak analis menyebut Cape Verde sebagai salah satu kisah underdog paling berkesan di Piala Dunia 2026. Lalu, apakah kisah mereka berhenti sampai di sini? Jawabannya belum tentu. Sebagian besar pemain Cape Verde masih berada pada usia produktif. Generasi muda baru juga terus bermunculan dari akademi-akademi Eropa. Jika pembinaan terus berjalan dengan baik, Cape Verde berpeluang kembali tampil di turnamen besar. Bahkan bukan tidak mungkin mereka mampu melangkah lebih jauh pada edisi berikutnya. Mungkin hari ini mereka masih disebut kejutan. Namun beberapa tahun ke depan, dunia bisa saja mulai menganggap Cape Verde sebagai kekuatan baru sepak bola Afrika. Dan itulah yang membuat perjalanan mereka layak untuk terus diikuti. Cape Verde memang gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Namun mereka membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar tentang ukuran negara, jumlah penduduk, atau nilai pasar pemain. Sepak bola adalah tentang keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk melawan segala keterbatasan. Karena terkadang, tim yang tidak mengangkat trofi justru meninggalkan kisah yang paling lama dikenang. Menurut kalian, apakah Cape Verde hanya tim kejutan satu kali? Atau justru calon kekuatan baru sepak bola dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sepak bola paling menarik berikutnya.